Oke, bingung. Nah, ini ya arsitekturnya ya. Inputnya 28 kali 28 dikonvolusi menjadi ukuran fitur map dengan ukuran 28 kali 28 kali 6. Nah, 28 yang pertama tahu? 28 apa angka apa nih? Yang ini? 28 yang ini apa? Hah? Ingat baru berapa hari yang lalu kan kita ngitung apa ini? Lebar. Formatnya adalah baris kolom. Ya, barisnya ada 28 baris berarti tinggi image-nya. Tinggi image-nya 28 pixel dikali kolom 8 pixel. Ya, dikali 6. Lah, 6 ini apa? Layer. Layer atau kita nyebutnya channel boleh, layer boleh. Nah, layarnya seperti ini. Nah, kemudian di subsampling di sini sama ya. Ukurannya sama. Baris, kolom, layer. Baris, kolom, channel. Sama saja. Ya, baris, kolom, channel. Nah, ini lebih kecil lagi kan. 5 kali 5 dikali 16. Berarti kan kotak-kotaknya ada 15 harusnya. 16 harusnya ya. Tapi setiap kotak kecil ini kecil sekali. Nah, sebenarnya fokusnya konvolusi itu untuk apa toh? Dari kita menggunakan layer yang banyak, ya. Apakah tidak cukup satu layer konvolusi itu? Cukup enggak kira-kira? Dibilang cukup tidak tergantung kasusnya ya. Kalau dikatakan bisa tidak bisa. Cuma hasil performanya enggak tahu. Lebih bisa jadi lebih jelek dibandingkan yang layernya banyak. Ya, ini untuk kasus angka ini masih menggunakan arsitektur yang sederhana. Hanya berapa konvolusi itu ini? Satu, dua, ya. Dari subsampling di sini ya, seperti ini. Ya, seperti ini saja. Nah, konvolusi konvolusi. Terus di sini ada fully connected. Fully connected itu kayak neural network yang biasanya itu loh. Ya, benang-benang nyambung-nyambung ya. Nah, ini fully connected itu seperti ini. Setiap benangnya terhubung, ya, setiap bobotnya itu ada. Nah, dari image, dari fitur map ya, yang channelnya ada banyak ya, dia ditransformasi ke dalam bentuk vektor ya, dengan namanya flatten tadi ya, sehingga jadi fitur-fitur seperti ini. Ya, bisa diproses. Ini bentuknya sudah vektor satu dimensi, tapi panjang. Iya, panjang tiga kali kan aja 5 kali 5 kali 16 berapa itu? 25 kali 16 berapa? Hitung. 5 kali 5 kali 16. 400 ya. Berarti 400 ya. 400 inputan. Ya, 400 inputan tapi dia di sini di gini. Saya. Inputnya sini 400 ya. Oke ya. Terus dia di sini di apa? Hidden layernya di sini ada 120 nodes ya. Di sini ada 84 ya. Sampai layer outputnya. Nah, di sini ada 10. Ada yang tahu ada 10 dari mana? 10 dari mana? Pak Suwi. Apa, Bet? 10 dari mana, Bet? Angkanya ada berapa sih? Angka 10. Ya wes, 10 kan ini klasifikasi. Mau kira angka angka berapa? Angka 11, angka ke 11 enggak ada. Angka cuma 0 sampai 9. 10 ini jumlah kelasnya ya. Deep learning kasus klasifikasi ya, diingat-ingat. Layer terakhir itu pasti jumlah kelas. Khusus klasifikasi. Kalau regresi, segmentasi, deteksi beda cerita. Ya, oke.
Dari sini ada pertanyaan, sebelum saya lanjutkan ke arsitektur lebih kompleks. Ini arsitektur paling sederhana dulu. Ada pertanyaan? Aman? Wafa? Aman? Silakan tanya yang masih bingung. Bisa membayangkan? Ya. Kalau melihat image, ya, mata manusia itu melihat sebuah tampilan tekstur spasial gitu ya. Tapi yang dilihat komputer itu ya angka matriks. Matriksnya dengan ukuran berapa? Ya ini, angka-angka yang perkalian ini ya. Ini untuk ukuran kecil segini ya. Kasus yang sederhana kita cukup membutuhkan arsitektur CNN yang sederhana juga. Sederhananya di mana ya? Datanya image-nya kecil sekali kan, 28 kali 28 hanya satu channel grayscale. Bagaimana kalau RGB dengan image yang lebih gede? Nah, nah ini ada arsitektur lain ya, dinamakan sebagai AlexNet. AlexNet. Siapa AlexNet itu? Alex ya. AlexNet. Harusnya nama orang ini ya. Alex Krzyzewski. Oh, kita lihat siapa dia di Google Scholar-nya ya. Alex Krzyzewski. Siapa ini? Kelahiran 86. 2 tahun di atas saya. Ya, Toronto. Nah, ini. Jangan-jangan muridnya Yosua Bengio ini. Alex. Oh, satu tim dengan Ilya Sutskever. Tahu? Gak tahu? Yuh, gak kenal Ilya. Ayo, ini loh co-foundernya OpenAI. Co-foundernya ChatGPT wes. Ayo. Ilya Sutskever. Oh, satu lab ya. Nah ini, ngomong gendeng-gendeng ini ya. Oh iya, toh kayak Geoffrey Hinton toh. Geoffrey Hinton ini satu-satunya ya orang komputer yang pernah dapat Nobel Fisika. Halo, Nobel Prize. Tahu kan hadiah Nobel? Nobel Prize in Physics 2024 loh ini loh. Orang komputer tapi dapat hadiah Nobel Fisika. Kok bukan orang fisika gitu loh. Aneh nggak? Pertama kali ini dalam sejarah. Orang bukan fisika, bukan kimia dapat Nobel Prize Fisik. Tahu Madame Curie, Maria Curie? Yuk, gak kenalan karo artis-artis ya? Maria Curie. Iki, ini satu-satunya wanita yang dapat 2 hadiah Nobel, fisika dan kimia. Sudah mati ini. Tahun berapa ini? Kelahiran 1867, meninggal 1934. Ya. Nobel Prize lihat. Nobel Prize in Physics, Nobel Prize in Chemistry. Apa temuan besarnya dia? Radioaktif. Bahan dasarnya nuklir. Temuannya emak-emak ini ya. Mak Curie ya. Madame Curie. Ya. Belum ada yang melampaui ini capaian Nobelnya. Oh iya, pantas ini muridnya Hinton ya. Ilya Sutskever, Alex Krzyzewski ya. Dia yang mempropos AlexNet. Nah, kalau AlexNet tadi dia ya lumayan lah untuk tahun 98 itu kan ya dengan keterbatasan teknologi ya. Ya, tapi kalau terbatasnya teknologi, kita ngomong terbatas karena kita melihat kondisi sekarang ya. Mungkin waktu itu sudah sangat advance ya komputernya dia ya. Iya. Barangkali belum Indonesia sudah masuk belum ya komputer ya tahun Windows 95 masuk tahun berapa? Kan pertama kali pegang apa? XP. XP tahun 2056. Sekitar 56. Iya ya. XP Windows. Saya sempat merasakan Windows 98 sih. Waktu SMP kelas 2 tahun 2002. Windows 98. Nah ya, itu loh.
Windows 98 masuk, saya pegangnya tahun 2002. Ya. Mahal ya komputer waktu itu ya. Sangat mahal. Bisa jadi komputernya Lecun ya, yang Lecun itu waktu itu sudah sangat advance. Dengan jauh, tapi jangan dibandingkan sekarang, jauh ya. Nah, di situ sudah bisa ini ya, mengklasifikasi tulisan angka. Nah, itu tadi. Karena kasusnya sederhana, dia hanya grayscale dan satu channel. Nah, bagaimana dengan yang lebih kompleks seperti tadi ini ya? Contoh dari arsitekturnya AlexNet. Inputnya ada berapa? Itu ukurannya AlexNet? AlexNet? Kelihatan nggak? 224 kali 224 kali 3. 3 ini apa? Channel. Channel apa? RGB. Inputnya kan berarti image berwarna inputnya ya. Berarti lebih sudah beberapa level di atasnya inputnya Lenet. Ya. Dan ukurannya lebih gede. Ya kan? Tadi 28 ya. Ini sekarang 224. Ya. Apakah semua image harus di resize? Iya. Sebelum diproses, ketika load dataset ya, karena kan biasa image-nya ada proses transformasi kan di kode itu. Resize. Jadi ukuran sekian kali sekian. Ya. Oke ya. Nah, di sini ada konvolusi di konvolusinya. Jadi berapa itu konvolusinya? 55. Yang 55 itu jangan dibaca dulu ya. Dia ukurannya 55. Konvolusi per 55 kali 55 sebanyak 96 channel. Channelnya sudah sekian ya. Panjang sekali. Ya. 5 kali 5 ini apa? Pooling. Masih ingat pooling? Pooling kan ada max pooling, ada average pooling. Apa itu? Max pooling apa? Max pooling ya, kalau dari konvolusi kan berarti kita menghitung pixel antara kernel dengan image aslinya, ya kan? Dihitung, ditambahkan, ketemu satu, jadilah fitur map dengan ukuran tertentu. Nah, pooling, pooling ini dengan ukuran sekian-sekian, ya. Jadinya gimana? Kalau kita menggunakan max pooling, kalau misal ada image ukurannya sama, fitur map ya, ukurannya sama, 5 kali 5, dipuling dengan ukurannya 5 kali 5, hasilnya berapa? Hasilnya 1 pixel. Pak Isol, kalau menggunakan max pooling, apa yang dicari? Max pool. Pool atau pool? Poolingnya apa kan istilah poolingnya? Poolingnya pengepul. Ngumpulin. Bahasa gampangan gitu. Ngumpul no. Tapi kenapa kok 1 pixel? Ada kata max-nya. Ngumpulin maksimum. Nilai yang paling tinggi. Kalau kita ngomongin paling tinggi, berapa jumlahnya? 1 atau 2? 1. Nah, berarti max pooling itu mencari intensitas tertinggi dari ukuran poolingnya ya. Kalau misalnya fitur webnya sekian, ya di pooling jadinya 1 pixel dengan intensitas tertinggi. Ya, kalau average, ya dihitung rata-ratanya, ya kan? Nah, di pooling ya dari sini masuk ke sini ukuran jadi 27 kali 27 dikali 256. Oh, tambah tebal ya channelnya, 27 27 sama 256. Nah, dipuling lagi di sini konvolusi ya, konvolusi terus ya, konvolusi. Berapa konvolusi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 layer konvolusi ya, punya AlexNet. Nah, kalau hanya punya Lenet tadi berapa? Hanya dua pun, dan channelnya eh, sedikit kecil ya. Tapi kalau ini sudah channelnya sampai 300, hampir 400 channel ya. Lang, HP-nya ditaruh. Dengarkan khutbah saya ini. Khutbah Jumat ya.
Kan nggak boleh mainan HP yang beracun. Ya, oke ya. Konvolusi lebih kompleks. Ya, kira-kira kenapa kita membutuhkan channel? Kan bisa saja channelnya cukup ya pendek lah, nggak usah terlalu panjang sampai 256 atau 384 ya, cukup ya seratusan lah. Ya, kira-kira kenapa? Sambil diingat-ingat materi pengolahan sinyal digital yang kaitannya dengan image ya, kan ada deteksi tepi, kernel yang fungsinya deteksi tepi, kernel untuk ngeblur, ya, sambil diingat-ingat. Prinsipnya begini, setiap kernel, ya, kernel kan image dikonvolusi dengan kernel, dia menghasilkan sesuatu, menghasilkan fitur map. Fitur map ini berisi informasi, ya. Kalau kita menggunakan kernel untuk teknik blur, berarti fitur map yang isinya hanya blur tok. Kalau fitur mapnya menggunakan penajam, sharpen, ya, isinya informasi image yang ditajamkan. Kalau menggunakan kernel tepi, deteksi tepi, ya jadinya tepian tok. Ya. Setiap kernel yang menghasilkan panjangnya fitur map ini 256, ini berisi informasi tertentu. Ya. Ingat ya, CNN itu yang dilatih adalah kernelnya, bobot yang ada di kernel. Yang dilatih adalah bobot yang ada di kernel. Ya. Kernelnya ukuran sekian-sekian, kalau edge detection, edge kan, sorry, kalau sharpen berarti kan kernel ada ukuran 3x3 gini ya. Kita ganti ya. Gini guys. Nah, kalau kita menggunakan kernel seperti ini ya, 1, 5, 1, 1, 1. Ini 00 ya sisanya. Nah, kalau kita menghitung image dengan ini, kita akan dapat image yang lebih tajam. Ya, kalau yang kernel yang lain, contoh yang kernelnya untuk blurring ya, mencari rata-rata ya, tiap pikselnya ini, terus dibagi dengan jumlah piksel, dibagi 9, ketemu kita blur. Ya. Nah, kalau CNN, kernelnya ini kita tidak pernah tahu isinya. Ya, makanya di training sama dengan regresi linear dulu. Kita ngetrain apa? Regresi linear. Y sama dengan MX plus C. Apa yang kita cari? M dan C-nya. Ya kan? Karena kita tidak tahu nilai M dan C yang pasti. Ya, tahunya bagaimana ya? Kita training dengan nilai tertentu, dengan nilai awalnya kita default, kita randomkan. Ya, sama. Dalam CNN juga kita tidak tahu isinya tiap kotak ini berapa value-nya. Di random, setelah itu baru di training. Nah, dia akan mengenali pola sendiri dengan data yang kita latih, data set yang kita punya. Ya, dia akan menentukan sendiri. Oh, untuk mencari kernel ini dia akan kernelnya seperti ini. Ya, ukurannya panjang. Nah, setiap kernel dia berisi informasi. Ya, oke. Nah, AlexNet menariknya ya, dia pernah mengikuti kompetisi ImageNet ya. ImageNet saya pernah cerita ImageNet ya kan. ImageNet itu kan dataset yang sangat besar ya. 1 juta image. 1 juta image. Ada 1.000 kelas. 1.000 objek. Sorry. 1.000 kelas, 1.000 kategori. Setiap kategori isinya 1.000. ImageNet. Nah, waktu itu ada tantangan tahun 2012 ya. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Nah, AlexNet menjuarai ya, kejuaraan ini pada tahun 2012. Ya. Alex dan kawan-kawannya ini kan ini menyusun arsitektur seperti ini ya pada 1 juta image, 1 juta sekian lebih ya, 1.000 kelas. Resolusinya tinggi image-nya. Oke. Nah, waktu itu ya tahun 2012 AlexNet sangat unggul ya di masanya. Wah, banyak orang mulai mengembangkan
arsitektur tingkat lanjut ya deep learning berdasarkan AlexNet. Modifikasinya bagaimana kira-kira? Yo mainan panjang konvolusinya ya kan ada. Oh ini cuma 5. Kalau kita tambah konvolusinya bagaimana ya kan? Kita nggak tahu ya. Atau ukuran kernelnya dimodifikasi. Nggak perlu sampai 256 ya. Tapi nambah konvolusi. Ya intinya dari ini dari apa arsitektur ini ya mulai berkembang banyak model-model yang lain, model-model deep learning. Bentar ya, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan? Silakan. Terkait AlexNet, silakan. AlexNet. Sekarang sudah banyak yang lebih unggul dari AlexNet. Mulai, ya bukan mulai ditinggalkan ya. Ya arsitektur yang baru-baru itu fondasinya dari salah satu dari AlexNet. Kalau dipakai ya enggak, sudah ada yang baru kan. Tapi tergantung itu tadi sih, apa kembali lagi ke permasalahan. Saya sering mengatakan toh, jangan membunuh kecoak pakai nuklir. Ya, prinsipnya seperti itu. Apa ya, deep learning itu seperti itu. Jangan bunuh kecoak pakai nuklir. Nah, kasusmu sederhana ya pakai arsitektur mirip, oke, mirip AlexNet ini sudah cukup. Ya, ada yang lain? Silakan. Kalau mau tanya, kalau paham, beneran, atas deh. Hah? Gimana, Lang? Hah? Silakan, tanya. 1000 ini apa, Lang? Apa ya 1000 ini? Yang lain apa yang lain? 1000 ini apa? Loh, apa Yon? 1000 ini Yon? Hah? 10 ini apa? Tadi kan saya ngomong di ujungnya kasus CNN itu pasti jumlah kelas. Lah, 1000 ini apa? Lah, yuk, kelas opo? 1000 ini. Apa? Apa? Hah? Tadi ini loh, dia kan arsitektur untuk kasus ImageNet. ImageNet tadi ada berapa kelas? 1000 kelas. Kalau 224 ini apa lah? Yang ini. Apa lang? Apa lang? Eh? Angka apa? Apa lang? Tidak tahu. Apa lang? Kalau menurut Nur Muhammad Ridho, apa ini 224? Yang mana? Hah?
Jumlah piksel. Yang lain ini angka apa ini 24? Barisnya ya. 24 yang kanan kolomnya. 96 ini apa? Apa, Lang? Apa Nur Muhammad Ridho apa ini? Bukan. Apa yang lain? Channelnya. Makanya kalau suruh tanya. Oh. Gimana? Ah, bagaimana? Semakin apa? Oh ya, yang tiga ini ya. Channelnya ya, oke. Nah gini, sebuah image ya, kalau dikonvolusi dengan satu buah kernel, jadinya apa? Jadinya apa? Hasil konvolusi itu apa? Vector map. Lewali terus aja lah ya. Image dikonvolusi jadi apa? Image dikonvolusi jadi apa? Berapa fitur map? Satu. Hasil hitungan konvolusi itu cuma satu. Kalau hanya satu kernel. Ya. 96 berarti ada berapa kernel? Kalau tulisannya 96 itu loh, hasilnya itu 96 channel. Berarti image-nya dikonvolusi dengan berapa kernel? Satu inputan konvolusi, hasilnya satu fitur map. Kalau di situ ada satu satu channel fitur map loh ya. Kalau di situ ada 96 channel. Berarti berapa jumlah kernelnya? 96. Ingat prinsipnya kernel itu memiliki menghasilkan informasi yang unik ya. Setiap kernel, setiap fitur map, setiap channelnya ya. Jadi satu buah image RGB itu dikonvolusi dengan 96 kernel menghasilkan 96 fitur map. Dan seterusnya sama untuk konvolusi berikutnya juga gitu di setiap kernel juga dikonvolusi dengan jumlah kernel sekian 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 dan seterusnya ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Lanjutkan ya. Jelas sekarang. Apa coba? Max pooling itu apa, Lang? Bagaimana? Max lebarnya, terus pooling tingginya gitu. Apa yang lain? Max pooling itu? Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya max pooling untuk apa? Max pooling. Fungsinya untuk apa? Bukan. Max pooling fungsinya untuk apa? Lalu dapat apa? Fungsinya untuk mencari intensitas tertinggi dari fitur map. Image dikonvolusi hasilnya fitur map. Fitur map dikonvolusi di pooling dengan max pooling dengan ukuran tertentu. Ya, poolingnya. Poolingnya juga berupa kernel, tapi kernelnya itu tidak dikonvolusi, hanya mencari nilai tertinggi toh. Bisa bayangin, image dikonvolusi jadi fitur map. Ya, fitur map kita tidak tahu bentuk fitur map seperti apa ya. Bisa divisualisasikan. Tapi karena melihat ini bentuknya kok aneh ya. Ya aneh soalnya kan image dikonvolusi kan berisi informasi yang macam-macam. Entah itu edge, blur atau bentuk yang aneh. Ya, jadi fitur map. Fitur map ini kemudian di-pooling. Ya, dicari intensitas tertinggi. Itu kalau max pooling. Kalau average
Ya dihitung rata-ratanya, cuma di sampling saja. Ya, sampling. Sampling berarti kan tidak mengambil keseluruhan, mengambil sebagian. Dan max pooling ini hanya mengambil satu saja sampel dari tergantung ukuran poolingnya. Ya, per per ukuran fitur mapnya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, overall tadi ya, AlexNet dan LeNet itu memiliki kesamaan. Samanya di mana? Ya hanya numpuk-numpuk konvolusi sama pooling. Ya, kalau LeNet tadi kan konvolusi subsamplingnya pooling juga sih. Konvolusi pooling, konvolusi pooling, ya kan? AlexNet juga gitu, konvolusi pooling, konvolusi pooling, konvolusi pooling. Cuma ini ada dua pasang ya. Di sini kan hanya dua pasang di sini kan. Dua pasang konvolusi, sampling, konvolusi, sampling. Itu dua pasang ya kan. Terus yang LeNet dia sama konvolusi, sampling, pooling, sorry, sama aja ya. Konvolusi pooling cuma ada berapa ya? Ada 5, ya kan? Tadi hanya 2, yang LeNet ini ada 5 pasang. Secara keseluruhan sama, isinya konvolusi sama pooling, ya. Namun hanya menambah jumlahnya tok dan menambah ukuran image-nya sama ukuran kernelnya, ya kan? Beda. Bedanya ada di situ. Nah, lihat parameternya. LeNet itu sekitar 61.000 parameter. Parameternya apa? Jumlah bobotnya. WW itu loh. Kalau regresi kan jumlah M dan C-nya itu ada 61.000. Di sini bobotnya, weight-nya ada 61.000. Nah, sedangkan AlexNet ada 60 juta. Ya, kalian harus menghitung setiap parameternya. Per individu parameter itu harus diupdate. Nah, kalau komputer jadul ngitung 61.000 mungkin masih memungkinkan ya. Kalau sudah 60 juta pakai CPU, berapa lama ini? Nggak usah ini, Iran. Lama. Saya pernah ceritakan, lama itu ada berapa parameter itu? 7B. 7B apa? 7 billion. 7 miliar. Itu parameternya. Bayangin datasetnya. Biasanya kan jumlah deep learning kan datasetnya kan sangat gede. Banyak. Ya. Ini parameter 7B datanya kayak ngopo. Ya. Nah, bedanya terbaruannya AlexNet ya. AlexNet menggunakan activation function yang berbeda dengan LeNet. Kalau LeNet dia menggunakan tangan H, tan H atau sigmoid. Ya. Adapun AlexNet ini pertama kali dikenalkan ya, menggunakan ReLU. Ya, fungsi ingat ya, ReLU itu fungsi aktivasi. Ya. Kalian bisa membayangkan fungsi ini? Ya, bisa bayangkan kurva ini. Bisa bayangkan nggak? Saya punya fungsi fx max 0,x. Apa maksudnya? Kalau inputnya min 1, berapa sih? Hah? Berapa? Berapa? Oh ya, calculation. Max itu. Ya. Dia memilih di antara dua variabel ini. Kalau pasti punya x, x-nya mungkin satu ini. Ya. Itu gimana? Kalau punya satu, dan seterusnya. Ya. Ini kalau digambarkan kurva bagaimana? Berarti hah? Kurang gimana? Kurvanya bagaimana kurvanya? Kalau kita inputkan angka berapapun ya, kita angka berapapun di sini ya, nol kan?
Berarti kan gini. Ya, betul. Nol ini. Kalau lebih dari nol, sesuai angkanya. Kalau ngomong sesuai angka, berarti kalau punya satu, ini angka satu ya. Satu, dua ya, dua, tiga, ya, tiga. Di sini ya, empat. Rupanya gini. Oke. Di angka berapapun dimasukkan value, angka negatif, dia akan dianggap nol. Beda dengan sigmoid. Sigmoid masih ingat bentuknya gimana sigmoid? Sigmoid. Berapa kemarin? Satu, lali ya. Sigmoid. Oh iya, satu. Per satu plus E pangkat X. Ya, bentuknya. Ya fungsi aktif min X, sorry, min X. Bentuknya fungsi aktivasi itu buahnya. Ada tangan H, sigmoid, rel U, bahkan ada liki relu, liki relu, liki lik, lik, leaki, kayak relu. Kalau ini kan relu ya. Kalau liki, liki bedanya tidak nol di sini. Dia menoleransi bilangan negatif. Tapi sedikit. Leak, namanya leak kan apa? Leak kebocoran ya. Bocor sedikit. Dia menoleransi bilangan negatif tapi ada batasnya. Tidak semuanya ditoleransi. Itu sedikit. Ya. Kalau value ini sangat berguna kalau kasusnya image. Karena apa? Semua data image kan pasti positif ya. Image. Kan tidak ada intensitas negatif, tidak ada ya. Min satu tidak ada. Pasti tidak, minimal nol, paling tinggi 255 gitu kan. Kapan kita menggunakan negatif? Tergantung datasetnya. Yang pernah saya gunakan Liquirello itu untuk data 3D, 3D point cloud. Tahu mesh, data mesh. Suka 3D ngeblender, mesh, 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 data mesh, data ya mesh. Ya, mesh kan ya, data seperti X, Y, Z. Seperti mesh. Ya, ada titik-titik, titik-titik kan di sini negatif juga loh. Ini X, ini ya, ini Z, ya, ini Z. Ini kan ada negatif di sini. Kita menggunakan ligi itu untuk memprediksi bentuk objek dari 3 dimensi. Oke, nah ini AlexNet mengenalkan rel, kok bahasa Inggrisnya bukan relu ya, rel U. Rel U itu singkatan dari Rectified Linear Unit. Rectified Linear Rectified Linear Unit. Rel U. Ya, pertama kali dipakai oleh AlexNet, oleh si Alex. Ya. Kemudian dia juga mengenalkan dropout. Dropout sudah disinggung kan? Saya sudah membahas dropout di kelas kalian belum? Dropout sudah belum? Kelas satunya atau kelas ini ya? Oke. Nah, kemudian arsitektur setelah AlexNet muncul varian lain namanya VGGNet. Ya, Oxford yang mengenalkan ya. Ya. VGNet tahun 2014, Visual Geometry Group VGG-nya, VGGNet. Nah, ini mirip juga arsitekturnya dengan Lena dan AlexNet. Miripnya di mana? Kelihatan di sini arsitekturnya ya. Kita ya, sampai dimiringkan lah, nggak apa sih kemarin. Ya, inputnya sama, ukurannya
sama dengan di sini tidak digambarkan ukuran image-nya. Image-nya sama dengan AlexNet 224 kali 224 ya, sama. Cuma dia ada 3 channel ya, channel seperti ini ya, 224. Nah, ini diinputkan ke sini ya, dikonvolusi. Dengan 3 kali 3 ini ukuran kernelnya, ya, ukuran kernelnya dan ini jumlah kernelnya, ya. Dikonvolusi demikian. Nah, konvolusi kalian lihat ini mirip lagi dengan apa? AlexNet. Sendi. Oke, nah ini ya. Kelihatan ini konvolusi terus ada pooling lagi. Konvolusi pooling. Konvolusi pooling dan seterusnya ya. Kalau Linet dan AlexNet tadi kan setiap selesai konvolusi dia langsung di pooling. Ya. Kalau di sini tidak setiap konvolusi dia di pooling. Ada yang setelah 2 kali konvolusi baru di pooling. 2 kali, ini ada yang 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini sama kasusnya dia juga dipakai untuk ImageNet. Ini buktinya 1000 ya, 1000. Dia juga dipakai untuk ImageNet. Nah, arsitekturnya lebih panjang ya, lebih lebih dalam ya, ya lebih dalam. Konvolusi, konvolusi kalau Alinet tadi ada 2 pasang, ada 2 konvolusi, AlexNet ada 5. Ini ada berapa konvolusi? 0, 4, 7, 10, 13. 13 layar konvolusi. Ya. Ini VGGNet. Ya, kita lihat di sini ya. VGGNet ini Oxford ya, kampus Oxford yang mengusulkan ya. Nah, di sini ada 13 layar konvolusi dan 3 connected layer. Ya, connected layer itu MLP biasa sih. Nah, di sini Simonian. Oh, ini Simonian yang mengenalkan ya. Konvolusinya kecil ya, 3 kali 3. Nah, di sini lihat kalian lihat bobotnya. Ya, oh sorry, bobot. Iya, jumlah konvolusinya. Kompleksitas dari di arsitektur VGGNet di sini. Nah, mana kalkulasinya? Nah, oke. Nah, si. Ini lebih kelihatan ya. Nah, ini mungkin kan lebih familiar dengan ini ya daripada image. Lebih enak lihat ini. Ini arsitekturnya apa? VGGNet. Ya, inputnya ini ya. Inputnya ini. Nah, ini melalui konvolusi. Bacanya gini. Dari ke sini ya. Ya, terus di pooling ke bawah sini ya. Sama, bawah lagi. Ya, terus seperti ini ya arsitekturnya. Dalam, deep. Ya ini deep learning ya deep. Arsitekturnya mendalam, deep. Layarnya sudah banyak. Ini namanya deep learning ya ini. Nah, arsitekturnya kelihatan berapa ini? In million. 133 juta parameter. Ya, gede Bang. Ini contoh skripnya pakai Keras ya. Nah, di sini dia menggunakan ini teknik apa? Mengatasi overfit. Ya. Kita sudah skip situ. Nah, ini VGGNet. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kumpulnya itu satu unit itu dikomposisi dan kalau banyak data seperti kan berarti beda komposisi itu Banyak dataset. kan ada Hmm. data Hmm. jadi kan kayak gitu Oh. komposisi itu buat satu data ya atau ada. Iya. Jadi konvolusinya dilakukan pada setiap image, setiap data itu dikonvolusi satu-satu. Itu setiap satu-satu. Ya. Beda kalau menggunakan batch, tahu istilah batch size ya? Batch size, itu batch size. Itu loadnya datanya tergantung jumlah batchnya.
Nah, itu dia lakukan secara paralel gitu loh. Ya. Kan di sini nggak belajar paralel computing ya. Kan tahu CUDA, 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 CUDA. Apa tahu sebenarnya CUDA itu? Kan penasaran nggak? CUDA. CUDA itu teknik paralel computing. Ya, paralel computing. Pernah belajar trading, bukan trading. Thread, 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 trading, Oh, keren. thread. Ya. Pernah. Apa bedanya dengan paralel? Paralel computing. Yang tahu? Tahu fungsinya trading nggak? Tak contohkan. Saat ini saya sedang menggunakan aplikasi yang menggunakan multi trading, Zoom. Buktinya apa? Dia kan streaming video. Terus saya ngeklik tombol-tombol yang ada di sini. Setiap tombol klik berarti kan ada action. Action kan satu proses. Sedangkan streaming ini juga proses. Kalau tidak pakai trading, prosesnya gantian. Streaming klik, nge-lag, gitu. Ya. Nah, multi threading ini menggunakan pemrosesan CPU yang dia jalan seolah-olah paralel. Seolah-olah loh itu. Karena saking cepatnya. Streaming ini proses sendiri. Itu ya. Streaming kan ada event membuka kamera ya kan. Open kamera. Terus dia stream ini kan koneksinya ke servernya Zoom dulu kan. Yang kalian tangkap ini yang join online. Proses ke sana terus dikirim ke klien ya kan. Nah, terus yang ngurusi action setiap tombol di sini siapa? Ya, Zoom-nya juga atau aplikasinya. Nah, ini prosesnya multi threading, multi thread, ya multi threading. Pernah nyoba Zoom? Mencoba itu maksudnya ngoding sendiri. Ya. Contoh yang paling gampang, kan pernah ngoding bikin game nggak? Iseng gitu loh, membuatkan game untuk adiknya gitu. Biar tahu rasanya bikin trading. Tahu game Super Mario tuh? Atau game tank-tankan? Atau game Super Mario aja yang ada backgroundnya bergerak. Kan sadar nggak? Karakternya jalan, terus awannya bergerak. Ya backgroundnya itu. Kalian mengamati nggak backgroundnya itu sama atau enggak? Berulang nggak? Nah, berulang itu. Gambarnya itu hanya satu. Cuma dia di rolling gitu loh. Diputar gini. Image-nya di sliding. Nah, karakternya itu sebenarnya nggak gerak. Dia hanya jalan di tempat. Itu tergantung jenis gamenya. Ada yang modelnya kayak gitu. Flappy Bird, tahu? Nah, wis. Itu yang gerak kan bisa pipanya doang. Pipanya, worldnya. Burungnya dia bergerak atas bawah. Nah, menggerakkan pipa dan menggerakkan burung, ini threadnya udah beda. Processing threadnya. Bisa bayangin. Jadi kan kalian ngeran program ya. Ini wes. Contohkan, ben ono bayangan ya. Kalau ini susah membayangkan repot tau. Contoh, kan familiar dengan pemrograman Java? Familiar? Ya, Java kan public, void, fungsi satu gini ya. Ya gini ya. Terus public, void, fungsi dua. Jangan fungsi ya gini ya. Run BG ya. Run aktor ya. Aktor ya pemain karakternya lah. Nah, proses ini dijalankan lewat fungsi trading.
Kalau di Java itu namanya ada pakai thread, runnable atau apa rupa, runnable gini. Ya, kalau menggunakan apa namanya lambda, dia tinggal manggil gini run bg. Ya, ini jalannya bukan up down gini, tapi dia pakai threading, proses gitu biasa. Kalau kan memanggil di fungsi main ya, public static void main gitu kan. Kalau manggilnya run bg ya, run aktor, ini kan dijalankan berurutan. Terus di looping terus, while true. Ini ya, true. Ini eksekusinya beda loh di sini dengan di sini ya. Beda. Yang saat yang bawah pakai threading, yang atas enggak. Ya. Kalau nggak pakai threading yang nge-lag tadi. Coba nih iseng-iseng bikin animasi lah, game atau apa. Animasi sederhana aja lah, gerakin objek 2D. Saya pernah, saya tak contohnya kan, tak contohkan ya. Semoga masih ada. Saya Python endless. Nah, nah, kelihatan gambar objeknya ya, yang warna hijau ya. Right, left, left, up, down, down, right. Voice recognition. Jangan fokus di rekognisinya, tapi pergerakan objeknya. Kira-kira menurut kalian ini bagaimana? Apa yang saya lakukan di sini? Jadi sebenarnya objeknya tidak bergerak. Salah kalau yang pemikirnya itu bergerak. Saya hanya menggambar background abu-abu, hitam itulah. Saya gambar kotak hijau. Terus saya kan tadi melakukan perintah kan, bergerak ke kanan, left, right, up, down. Saya perintahkan right, berarti dia seolah-olah bergerak. Padahal saya ingin menggambar box di sisi kanan. Gambaran sisi kanan, jebret. Ada dua kan boxnya. Bagaimana box yang ini hilang? Saya gambar background lagi. Background box. Jadi kok nindes-nindes gitu loh. Ya animasi kayak gitu sebenarnya. Tipu-tipu itu. Seolah-olah bergerak. Padahal cuma di draw ulang, digambar ulang. Tak tunjuk no code ini. Endless Runner ini proyeknya semester 7, skripsi bimbingan saya. Nah, kalau bimbingan saya, skripsi itu tak buat proyek. Tim, jadi satu tim ini ada 6 anak. Satu tema. Ini ya, Endless Runner. Tak tunjukkan tradingnya. TCP server, sorry. Oh ya TCP ya. Kotak. Nah ini. Kotak ini objek kotak. Isinya apa tuh objek kotak? Yang online nggak kelihatan ya. Belum aja aku tak share sekalian ben BE tahu. Nah ini ya, kotak. Saya kan gambar kotak. Ini cuma isinya X, Y. Itu kan koordinatnya tuh dari image tuh. Height, width ini cuma ya tinggi sama lebarnya kotak. Propertinya itu. Nah ini ada gerakan, dia bisa melakukan gerakan. Nah, prinsipnya OOP ini, Object Oriented Programming kan. Ada function, ada atribut, ya kan. Fungsinya apa? Function yang mencerminkan objek itu, perilakunya. Perilakunya apa di sini? Gerak. Gerak. Nah ini saya tentukan arahnya. Kalau arahnya kiri, saya tinggal mengurangi saja.
jalurnya sebelah kiri line. Kalau right ya di plus plus gini aja ya kan, gampang loh, gampang. Ya, ngedrawnya di mana, di sini ngedrawnya. Aduh, nah bisa bikin button-button, tombol-tombol ya. Nah ini loh threadnya, ya thread, server thread, start server mana? Ini pasti ada kelas. Nah ini threadingnya di sini, start server. Di sini ada berapa prosedur di dalamnya, ada server TCP-nya ya, TCP di sini adalah klien. Nah, ini yang nerima perintah di sini. Kompleks. Nah, ini loopingnya di sini kan while ya, itu. Gerakannya on draw canvas. Di canvas on draw nih, on draw. Nah, ini canvas. Nah, ini gambarnya, kelihatan RGB backgroundnya, ini backgroundnya. Oh, backgroundnya default. Iya, saya menggambar ulang-ulang hanya pokoknya toh. Oke. Nah, ini contoh trading ya. Nah, kalau paralel computing itu proses komputasi ya. Dia kalau misalkan prosesornya CPU itu kalau i7 ya, prosesnya core-nya ada 8. Komputasinya itu membagi pada setiap core. Jadi benar-benar diproses di core 1, core 2, core 3 dan seterusnya. Nah, nanti endingnya diakumulasi. Yang core 1 ini ngitung hasilnya berapa, ini berapa diakumulasikan. Ya. Tapi akumulasinya tidak sederhana. Bagaimana memastikan, misal contoh kita menggunakan batch ukuran 8. Ya kita bagi aja batch 1 dihitung oleh prosesor yang pertama. Batch 2 ini, batch 3 seterusnya. Ya. Kalau kita punya prosesor yang lebih banyak, contoh apa? GPU. Ada yang punya PC, laptop ada Nvidia-nya, ada yang punya kan punyanya Wafa apa, Pak? RTX berapa? Iya. 3, 30, 60. Iya. Iya. 30, 60 kuda core-nya ya. Kita lihat core-nya ada berapa ini? Wih, ada 3.500 core prosesor inti. Nah, kalau dilakukan paralel computing, ya ini semuanya dipakai. Membagi hitungannya ke setiap core-nya kuda. Ya, ini tentunya mempercepat komputasi. Nah, bayangkan rendering 3D ya. Ada yang pernah render? Pernah pakai rendernya pakai CPU? Terbakar ya komputermu itu. Iya, kadang gini, game bukan game sih. Aplikasi rendering itu dia tidak manusiawi. Semua core itu langsung dipakai, dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Semua prosesor GPU-nya ya. Untuk merender, render ini berat ya. Beratnya di mana? Kan semakin tinggi poligonnya. Ya kan desain 3D kan ada lekuan, ini loh contoh untuk bulat gini. Kan dia kan lekuan. Kalau lekuannya kasar berarti kan jadinya kan kotak ini nanti ya. Semakin banyak poligonnya, dia kan semakin halus. Semakin banyak poligon berarti semakin banyak sisi, renderingnya semakin berat, semakin lama. Ya, tapi hasilnya halus. Ya, itu butuh ini. Sama dengan game. Game kalau kalian enable anti aliasing ya, kalian mentokkan kanan gitu ya. Cek aja GPU apa clock Nvidia-nya di sini. Kalau di cek gini, kalau di Nvidia, kalau Windows ya biasanya pakai Nvidia apa? Dicek gini, das nanti kelihatan di sini penggunaan ini apa GPU-nya. Ya, kalau kan mainan deep learning dengan laptop, kalau di Kaggle itu bisa nggak kelihatan ngelot ya? Kalau di laptop itu nanti kelihatan. Ya, kalau sudah RAM-nya, GPU-nya kan kepake mentok, kan ngeklik gerakin kursor aja nge-lag. Karena prosesor GPU-nya sedang dipakai oleh deep learning-nya, gitu ya.
Nah, itu core paralel computing ya. Jadi komputasinya beda dengan trading itu satu core bisa, satu core, tapi dia prosesnya cepat, pindah-pindahnya sangat cepat. Hmm. Kalau paralel, prosesnya dibagi semua ke semua core. Nah, itu yang dilakukan oleh CUDA, pemrograman CUDA. Skripnya masih pakai bahasa C, CUDA. Lihat aja nanti CUDA programming itu ya. Kalian iseng-iseng browsing aja. Oke, ada pertanyaan? Lanjutkan ya. Nah, kemudian ada arsitektur yang berikutnya ya, tahun 2015. Namanya residual neural network atau ResNet. ResNet ya. Kita lihat arsitekturnya ResNet. Nah, dia mengenalkan satu blok. Ya, konvolusi dan pooling itu bisa kita bilang, oh itu satu blok. Ya, kombinasi antara konvolusi dan pooling itu satu blok. Nah, di ResNet dia mengenalkan namanya residual block. Ya, residual block. Apa itu residual block? Blok residu ya. Jadi gini, kalau biasanya kalau yang arsitektur sebelumnya kan hanya ada konvolusi, pooling, terus fungsi aktivasi gitu aja ya. Jadi kan disusun numpuk gitu loh ke bawah, deng, gini ya. Nah, prosesnya kan berarti bayangin prosesnya konvolusinya kan waktu training kan berarti kan dari image input masuk konvolusi, 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 konvolusi sampai ke layer klasifikasi. Ya, prosesnya secara seri. Nah, kalau di residual block ini ada beberapa blok konvolusi itu yang outputnya dipakai untuk beberapa blok berikutnya. Ini loh. Di sini misal layernya itu ada konvolusi ya. Di sini dipakai lagi di sini outputnya. Kalau yang sebelumnya kan penting lurus saja, ya kan? Kalau ini memanfaatkan beberapa output dari blok sebelumnya untuk diproses sebagai input tambahan. Ya, bisa membayangkan? Ya, ini ada kaitannya dengan jadi gini, dalam deep learning ya, deep learning ini aku ada istilah namanya vanishing gradient. Vanishing gradient. Apa itu? Nah, masih kurva kurva loss. Anggaplah kurva loss. Kurva loss kan idealnya semakin turun ini ya. Ya, semakin lama dilatih semakin. Nah, ada kalanya, ini kan kecepatan juga ini, kurvanya nggak seperti ini. Kurvanya ini. Ada yang modelnya kan, dia turunnya cepat sekali. Terus ini. Ya, ada juga yang lambat. Ya, ada yang seperti ini. Apa yang mempengaruhi? Salah satunya adalah learning rate. Ya, salah satu learning rate. Makin tinggi learning rate, ya, ada kalanya. Ya, kalau tinggi learning rate-nya kan, kalau masih kan grafik SSR dengan C, masih kan sebagai sininya ada. Kita kan bandingkan nilainya loss-nya ini terhadap nilai C kan. Idealnya kan turun begini kan. Ya, pasti kan loh. Seperti ini ya. Nah, kalau learning rate-nya terlalu tinggi,
ada kalanya titiknya itu C-nya tidak berada di sini, tapi kelewatan ke sini. Ya, stepnya terlalu tinggi. Nah, di sini ada missing. Harusnya kan dia seperti di sini. Ya, kalau diplotkan dia kurvanya lambat turun. Ya. Kalau terlalu cepat, ya, terlalu pendek, proses kerennya akan lama sekali. Ya. Ada kalanya eh, kehilangan suatu kemiringan, ya. Kemiringan ini. Kalau dalam persamaan garis lurus, yang menentukan kemiringan garis siapa? M itu. Kalau kalian nyebutnya apa M ini biasanya? Gradien. Ya. Kalau hanya bergantung pada di sisi lain ya terkait dengan konvolusi. Kalau hanya bergantung konvolusinya itu serial ke bawah, ada risiko gradiennya itu hilang, vanishing. Ya, gradiennya hilang. Ya, tekniknya Lennert dan sebagainya ini rentan hilang. Nah, kita lihat apa itu vanishing gradient. Kondisi ketika nilai gradien dari fungsi loss sangat kecil. Ya, ketika dilakukan backpropagasi, kecil, sangat kecil sekali. Ya, kalau sangat kecil, konvergen sangat susah untuk dicapai. Ya. Nah, akhirnya yang ResNet ini dia memberikan solusi ya dengan mengenalkan namanya skip connection. Ya, skip connection. Yang tadi residual block ya di dalamnya itu ada skip connection. Oh, nanti. Oke. Nah, ini ya, skip connection. Berarti ada koneksi yang di skip. Skipnya di sini. Ini kalau yang biasa ya, arsitektur biasa ya. Kalau arsitekturnya skip ini, ada benang yang menuju di sini. Konvolusinya. Ya. Ya. Nah, ini jalur ya. Skip koneksinya bisa beragam sih, bisa banyak. Oh, baru tak masukkan dah. Oh, sebentar. Kelihatan di sini VGG, ResNet di sini. Nah, arsitekturnya ini. Ya, kalau yang CNN tadi, ya isinya ini yang, oh ini. Oh, ini anggaplah ini Lenet ya. Lenet, terus ini yang Inception Net, ini yang ResNet. Nah, ResNet itu adalah inputnya ini, dikonvolusi, pooling, lah masuk residual block seperti ini ya. Isinya residual block, ini. Isinya ini, ya. Isinya residual block. Setiap blok yang warna orange ini isinya adalah satu blok gede ini ya. Seperti itu. Itu ResNet. Nah, ini kalau dilihat dari arsitekturnya ya, seperti ini, gede ya. Parameter berapa tuh ini ResNet? ResNet. Oke, udah summary. Ya wis. Ada pertanyaan? Kita kurang 2 pertemuan. Deteksi objek dan aduh, dan transformer ya, kurang 2. Nanti kelasnya hybrid ya, dengan kelas saat sebelah. Ada pertanyaan, teman?